Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Parwansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung dengan NPM 22140510045. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan atau biasa disebut bisa beradaptasi dan dapat berkembang biak untuk melestarikan dirinya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa saja yang akan saya bahas? Yang saya bahas adalah yang pertama ada hewan vertebrata, yang kedua hewan avertebrata, yang ketiga tumbuhan monokotil, dan yang keempat adalah tumbuhan dikotil. Penjelasan yang pertama mengenai hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang yang tersusun dari vertebrata. Hewan vertebrata termasuk ke dalam hewan tingkat tinggi sehingga mudah dikenali bentuk tubuhnya. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri yang khas dan mudah dipahami oleh manusia, yaitu memiliki alat gerak yang aktif seperti kaki dan tangan, bertulang belakang, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik, ukuran tubuh bervariasi, juga memiliki sistem peredaran darah tertutup, memiliki beberapa alat pencernaan yang lengkap. Pencernaan yang lengkap itu mulai dari usus, lambung, hingga ke anus. Contoh-contoh hewan vertebrata yang sudah tidak asing di kalangan manusia yaitu ayam, kucing, dan juga sapi. Masih banyak lagi yang merupakan contoh-contoh dari hewan vertebrata, yang mana saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Baik, penjelasan yang akan saya jelaskan yang nomor 2 adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yakni ruas-ruas tulang yang merentang dari leher hingga ekor. Selain tidak adanya tulang belakang, ciri-ciri lain hewan avertebrata yang membedakannya dengan hewan vertebrata adalah caranya berkembang biak serta susunan sarafnya yang berbeda dan juga susunan organ tubuhnya. Ciri-ciri secara khusus dari hewan avertebrata. Yang pertama ada rangka tubuh terletak di luar. Yang kedua, susunan saraf di bawah saluran pencernaan. Yang ketiga, sistem sirkulasi avertebrata khusus. Yang keempat, memiliki sel multiseluler. Yang kelima, simetri tubuh radial dan bilateral. Dan yang keenam, sistem ekskresi masih sederhana. Contoh-contoh dari hewan avertebrata adalah ada kalajengking, ada gurita, dan ada cacing. Masih banyak lagi contoh dari hewan avertebrata. Penjelasan mengenai tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tumbuhan monokotil. Monokotil atau tumbuhan berkeping satu merupakan tumbuhan yang berbunga, tetapi bijinya tidak bisa membelah karena hanya mempunyai satu daun lembaga. Kelompok tumbuhan monokotil ini diakui sebagai takson dalam sistem klasifikasi tumbuhan yang mempunyai beberapa variasi nama seperti Monocotyledoniae,
Liliaceae dan Liliopsida. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Yang pertama, dari bijinya memiliki lembaga dengan satu daun lembaga. Maksudnya ketika berkecambah, biji tidak membelah. Yang kedua, dari bentuk akarnya itu berserabut dan tidak berkambium. Ujung akar dilindungi oleh akar lembaga atau yang biasa disebut Coleorrhiza. Yang ketiga, batang monokotil itu tidak bercabang, melainkan berbuku-buku dengan ruas tampak jelas dan tidak berkambium. Yang keempat, daun monokotil itu memiliki daun tunggal berpelepah, daun bertulang belakang, daun sejajar atau bahkan melengkung. Yang kelima adalah bunga monokotil. Bagian-bagian bunga monokotil ini merupakan bagian bunga yang berkelipatan 3. Contoh-contoh dari tumbuhan monokotil seperti kelapa, jagung, padi, ada juga gandum, dan masih banyak lagi lainnya dari contoh tumbuhan monokotil. Dari tumbuhan dikotil sendiri memiliki perbedaan yang tidak jauh beda dengan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi 2 bagian. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil ada: yang pertama, mempunyai biji berlembaga berjumlah 2 daun lembaga. Yang kedua, ketika berkecambah, biji tanaman ini akan membelah 2, beda dengan tumbuhan monokotil. Kalau dikotil ini ketika akan berkecambah dia membelah menjadi 2. Yang ketiga, mempunyai akar tunggang dan berkambium. Sedangkan dari contoh tumbuhan monokotil sendiri, akarnya itu berserabut. Yang keempat, bagian ujung akar tidak memiliki pelindung, berkebalikan dengan tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil dilindungi oleh pelindung. Yang kelima adalah batang dikotil. Batang dikotil ini bercabang jelas dan berkambium sehingga pertumbuhannya itu sangat cepat. Contoh tumbuhan dikotil ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon sawo, dan masih banyak lagi contoh dari tumbuhan dikotil ini. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.